Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya FT Yuniarsih dengan NIM F1D018016. Baiklah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mandiri ujian tengah semester mata kuliah proyek perangkat lunak yang telah saya selesaikan, yaitu mengenai manajemen proyek. Oke, langsung saja. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan anggota serta sumber daya yang lain untuk mencapai sasaran organisasi perusahaan yang telah ditentukan. Yang pertama, merencanakan. Merupakan suatu kegiatan memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Mengorganisir dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan cara bagaimana mengatur dan mengalokasikan kegiatan serta sumber daya kepada peserta organisasi agar dapat mencapai sasaran secara efisien, seperti pembagian tugas, tanggung jawab, dan otoritas. Memimpin adalah aspek yang dalam mengelola suatu usaha, yaitu mengarahkan dan mempengaruhi sumber daya manusia dalam organisasi agar mau bekerja dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang telah digariskan, seperti mengarahkan, memotivasi, pelatihan, penyediaan, koordinasi, dan konsultasi. Mengendalikan, yaitu menuntun dalam arti memantau, mengkaji, dan bila perlu mengadakan koreksi agar hasil kegiatan sesuai dengan yang telah ditentukan. Hasil-hasil pelaksanaan kegiatan selalu diukur dan dibandingkan dengan rencana, seperti dibuatkan tolak ukur anggaran, standar mutu, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Di sini ada 3 pemikiran mengenai manajemen modern. Yang pertama, manajemen klasik atau manajemen fungsional, yaitu sebuah manajemen yang berdasarkan fungsi. Yang kedua, pendekatan sistem, yaitu sebuah manajemen yang berorientasi ke totalitas. Yang ketiga, pendekatan kontingensi atau situasional, yaitu sebuah manajemen yang sesuai dengan situasi. Nah, ketiga pemikiran mengenai manajemen modern ini akan mengelola kegiatan yang dinamis. Proyek. Apa itu proyek? Yaitu merupakan pekerjaan yang perlu pengkoordinasian segala hal yang menggunakan perpaduan antara sumber daya manusia, teknik, perlengkapan dan peralatan, administrasi, dan keuangan. Ciri pokok dari proyek. Yang pertama, memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi oleh selesainya tugas. Dan yang keempat, non-rutin, tidak berulang-ulang. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Dasar-dasar proyek. Yang pertama, kita harus memulai proyek. Yang kedua, menentukan kelayakan proyek. Yang ketiga, menjadwalkan dan merencanakan proyek. Dan yang terakhir, mengelola kegiatan dan anggota proyek.
Atribut proyek. Nah, tentu proyek memiliki beberapa atribut, di antaranya ada jangka waktu, ada maksud, ada kepemilikan atau ownership, ada sumber daya, ada peranan, resiko, dan asumsi, ada tugas saling ketergantungan atau interdependent stocks, kemudian ada perubahan organisasi dan pengoperasian dalam lingkungan yang lebih besar dari proyek itu sendiri. Nah, sekarang apa itu manajemen proyek? Merupakan gabungan dari definisi manajemen dan definisi proyek tadi. Jadi, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Lebih jauh menggunakan pendekatan sistem dan hierarki arus kegiatan yang vertikal maupun horizontal. Batang tubuh dari ilmu manajemen proyek merupakan atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang spesifik dari profesi yang bersangkutan. Manajer proyek. Siapa manajer proyek? Manajer proyek adalah pemimpin tim dan tanggung jawabnya adalah menjamin bahwa semua pengelolaan proyek dan proses pengembangan teknis berada di tempat dan sedang dikerjakan di dalam serangkaian kebutuhan spesifik, proses yang ditentukan, dan standar mutu. Manajer proyek yang baik selalu kritis terhadap kesuksesan proyek. Manajer proyek bekerja dengan sponsor proyek, tim proyek, dan orang lain yang terkait dalam proyek untuk mencapai tujuan. Manajer proyek memiliki peran, yaitu perannya temporer mengingat rentang waktu proyek yang terbatas. Seorang manajer proyek bertanggung jawab atas tercapainya visi dan misi proyek, pengembangan aktivitas proyek, dan kepemimpinan, serta pengelolaan sumber daya selama berlangsungnya proyek. Manajer proyek harus memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama ada kesadaran berbisnis, kemudian orientase rekan bisnis, kemudian komitmen pada kualitas, kemudian inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antarpersonal, kesadaran organisasi, antisipasi infak, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, keterampilan komunikasi, mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian pada kredibilitas, dan fleksibilitas. Itu merupakan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh manajer proyek atau pemimpin proyek. Manajemen proyek IT merupakan suatu penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik dalam bidang teknologi informasi di dalam aktivitas-aktivitas proyek dengan tujuan mencapai target atau prestasi tertentu, seperti keinginan dari klien, stakeholders, ataupun dari tim manajemen kantor atau atasan. Kemudian, mencari titik temu dari ruang lingkup, jadwal, biaya, kualitas, dan requirements dari pihak yang memberi proyek. Definisi proyek IT merupakan suatu proyek yang membutuhkan sumber daya
dan ataupun produk teknologi informasi dalam penyelesaiannya. Di sini ada beberapa contoh jenis-jenis dari proyek IT. Yang pertama ada pengembangan atau pembangunan sistem. Yang kedua ada proyek bisnis re-engineering. Dan yang ketiga ada proyek penerapan teknologi. Di sini ada faktor 4P dalam manajemen proyek. Yang pertama, ada people, yaitu elemen terpenting dalam mendukung keberhasilan sebuah proyek. Yang kedua, ada proses, yaitu suatu serangkaian kerangka kerja dalam pengembangan PL. Yang ketiga, ada produk, yaitu perangkat lunak yang dibangun. Dan yang terakhir ada project, yaitu semua kebutuhan kerja untuk membuat produk yang nyata. Ada beberapa cakupan dari manajemen proyek. Yang pertama ada latar belakang proyek. Yang kedua ada tujuan pelaksanaan atau pekerjaan proyek. Yang ketiga ada sasaran dan dampak dari hasil pekerjaan. Yang keempat ada lingkup kegiatan. Yang kelima ada pengiriman produk termasuk dokumentasi yang terkait. Yang keenam ada sumber daya yang digunakan, yaitu rincian mengenai kemampuan anggota, perlengkapan, tools, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada syarat lain yang terkait seperti metodologi, organisasi, pelaksanaan, dan lain-lain. Perencanaan proyek. Dalam merencanakan sebuah proyek, yang pertama-tama kita harus memahami masalah yang akan dihadapi. Kemudian, menentukan cara-cara untuk mendapatkan solusi yang tepat. Kemudian, pengoptimalan efisiensi dan keuntungan proyek. Dan yang terakhir, kita harus memerlukan dokumen atau yang digunakan untuk mengambil keputusan menerima proyek atau menolaknya. Jika kita mengambil proyek tersebut, maka kita harus melakukan penyusunan proposal proyek. Perencanaan proyek atau segitiga proyek atau juga sering disebut dengan triangle. Yang pertama, ada time, yaitu penjadwalan tugas, penentuan durasi, dan ketergantungan tugas. Kemudian ada scope, yaitu ruang lingkup pekerjaan. Kemudian yang terakhir ada money atau biaya, yaitu anggaran belanja dari sumber daya. Oke, kita bahas satu-satu. Pengelolaan lingkup atau scope management. Yang pertama, ada inisialisasi proyek atau komitmen perusahaan terhadap pengadaan proyek. Di sini outputnya yaitu otorisasi mulai penentuan PIMPRO, ada project character. Yang kedua, perencanaan dan definisi lingkup. Outputnya berupa uraian lingkup dan work breakdown structure. Kemudian, pengendalian dan verifikasi lingkup. Outputnya yaitu tindakan koreksi, scope change, dan formal acceptance. Kemudian, pengelolaan biaya atau cost management. Yang pertama ada perencanaan sumber daya, outputnya yaitu keperluan sumber daya per kegiatan. Kemudian perkiraan biaya, outputnya berupa estimasi biaya dan data pendukung.
Kemudian ada budgeting, yaitu outputnya berupa budget per kegiatan dan rencana penarikan dana. Kemudian ada pengendalian biaya, outputnya berupa tindakan koreksi dan revisi angka anggaran. Pengelolaan waktu dan jadwal atau time schedule management. Di sini ada identifikasi kegiatan, outputnya berupa daftar kegiatan, kemudian penyusunan urutan kegiatan, outputnya berupa daftar kegiatan dan jaringan kerja. Kemudian ada perkiraan kurun waktu, outputnya ada jaringan kerja dengan kurun waktu. Kemudian penyusunan jadwal, outputnya jadwal induk. Dan yang terakhir, pengendalian waktu dan jadwal, outputnya tindakan koreksi jadwal revisi. Di sini ada beberapa fungsi-fungsi dari manajemen proyek. Yang pertama ada scoping, ruang lingkup, ada planning, perencanaan, ada estimation, perkiraan, ada scheduling, penjadwalan, ada organizing, pengorganisasian, ada directing, pengarahan, ada controlling, pengontrolan, dan ada closing, penutupan. Tools dan teknik dari manajemen proyek. Yang pertama ada work breakdown structure, kemudian ada project network diagram, kemudian ada critical path method, kemudian ada program evaluation and review technique, kemudian ada Gantt chart, kemudian ada precedence diagramming method. Tujuan dari perencanaan anggaran proyek. Anggaran ini dibentuk untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dalam tahap planning, memberikan dukungan atau arahan finansial untuk membiayai proyek, dan untuk mengontrol dan mendokumentasikan pembiayaan proyek. Kemudian ada metode perencanaan anggaran, ada metode intuisi, pimpinan dan tim, ada taksiran standar, ada TCA atau Traditional Cost Counting, ada ABC atau Activity Based Costing. Sumber daya dalam manajemen proyek, ada manusia, ada aturan bisnis dan standarisasi, ada tools atau perlengkapan teknologi informasi atau infrastruktur. Yang pertama, manusia merupakan sumber daya yang terpenting, yaitu mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman, keberhasilan, dan produktivitas proyek. Kemudian, mempunyai jiwa pengembang dan penuh tantangan, artinya tidak bosan. Kemudian, mempunyai kemampuan yang tinggi, menjadi staf yang berkualitas. Sumber daya proyek yang kedua ada aturan bisnis dan standarisasi, yaitu seperangkat aturan main yang terdapat dalam organisasi. Ragam dan bentuknya bervariasi sesuai dengan lingkungan kerja. Standarisasi sangat diperlukan untuk menjaga konsistensi dari kualitas proyek. Kemudian tools, perlengkapan atau infrastruktur dari IT. Yang pertama, dukungan ruang kantor. Kemudian, dukungan administrasi. Kemudian, perangkat lunak MP dan manajemen konfigurasi. Kemudian, tools pengembangan sistem. Kemudian, harus ada hak pemanfaatan perangkatan keras dan perangkat lunak yang ada. Kemudian, harus ada pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai
Dan yang terakhir ada dukungan dari tim eksternal seperti vendor, sponsor, dan kontraktor. Di sini ada kolaborasi dari tim. Di sini ada senior line management, kemudian line manager, project manager, user staff line specialist, IT staff technical specialist, steering committee, senior IT management, development manager, dan project leader. Tim proyek, ada subkontraktor, ada rekanan atau tender, ada konsultan. Kemudian, perekrutan anggota tim internal memiliki beberapa pertimbangan, di antaranya pernah tergabung dalam proyek terdahulu, kemudian harus mempertimbangkan kemampuan, keahlian, dan gaya personil, kemudian mempertimbangkan rekomendasi dari pimpinan, mempertimbangkan rekomendasi dari anggota tim lainnya, kemudian mempertimbangkan penilaian terhadap kemampuan dan hasil kerja, kemudian mempertimbangkan sertifikasi pelatihan dan pengalaman. Penggunaan tenaga ahli eksternal harus mampu dan dapat dipercaya, artinya punya pengalaman dan sertifikasi untuk mengerjakan proyek sesuai dengan cakupan dan jadwal yang telah ditentukan tim. Kemudian, berpengalaman dalam proyek dan sukses mengimplementasikannya. Kemudian, dapat menjaga kepuasan dan kepentingan pelanggan, dan dapat memberikan harga yang wajar. Di sini ada struktur organisasi dari manajemen proyek. Di sini ada IT management, ada sponsor, ada steering body. Kemudian ada technical specialist. Di sini ada architecture group, ada development support. Di sini ada user, ada other project, ada facilities. Kemudian ada subcontractor, ada konsultan, dan quality assurance. Di sini merupakan project manajernya, yaitu untuk menganalisis, mendesain, programmers, librarian, dan secretary. Nah, bentuk-bentuk organisasi dari manajemen proyek. Ada democratic decentralized, ada controlled decentralized, ada controlled centralized. Oke, apa itu democratic decentralized? Merupakan bentuk organisasi di mana tidak ada pemimpin yang permanen, kemudian koordinator ditunjuk untuk jangka waktu yang pendek, kemudian keputusan diambil berdasarkan konsensus bersama, kemudian komunikasi horizontal antar anggota tim, yaitu posisi yang sejajar semua. Kemudian ada controlled decentralized. Nah, di sini merupakan bentuk organisasi manajemen proyek di mana pemimpin tim ditentukan, kemudian ada wakil pimpinan dan mereka berbagi tugas. Kemudian ada penyelesaian masalah, merupakan tugas tim dan implementasinya dibagi di antara beberapa sub-tim oleh pemimpin. Kemudian, komunikasi horizontal di antara sub-tim dan di antara personel. Kemudian, komunikasi
vertikal berdasarkan struktur hierarki atau sentralisasi untuk penyelesaian masalah. Ini merupakan sumber daya yang sifatnya controlled decentralized. Oke. Kemudian ada control centralized, merupakan bentuk organisasi manajemen proyek di mana penyelesaian masalah dikerjakan oleh pemimpin, kemudian pemimpin melakukan koordinasi internal tim, kemudian komunikasi lebih banyak vertikal antara pemimpin dan anggota tim. Oke. Nah, di sini project management akan dianggap sukses jika yang pertama, sistem yang dihasilkan harus diterima oleh pelanggan. Nah, jadi jika sistemnya diterima oleh pelanggan, maka project management tersebut dapat dianggap sukses. Kemudian, sistem informasinya dihasilkan tepat waktu. Nah, jadi sistem informasi yang dibuat harus tepat waktu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, sistem informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan anggaran. Nah, jadi sistem informasi yang dibuat ini terlebih dahulu harus kita sesuaikan berdasarkan anggaran yang sudah ditentukan, berdasarkan cost yang sudah ditentukan di awal perencanaan proyek. Kemudian, proses pengembangan sistem memiliki impact minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Oke. Selanjutnya, penyebab kegagalan suatu proyek. Nah, jadi yang pertama, ada kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas pada proyek. Kemudian, kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Kemudian, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Kemudian ada manajemen ekspektasi yang buruk. Itu penyebab kegagalan suatu proyek, salah satunya. Kemudian ada komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Kemudian ada teknik estimasi yang kurang baik. Kemudian terlalu optimis. Kemudian the mythical months, kurangnya keterampilan manajemen. Kemudian kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, itu merupakan juga salah satu penyebab dari kegagalan suatu proyek. Kemudian sumber daya yang tidak mencukupi. Nah, jadi di awal perencanaan proyek, tentunya kita harus menentukan cost biaya atau anggaran yang akan diperlukan. Nah, jika sumber daya tidak mencukupi, itu akan menyebabkan suatu proyek akan gagal. Kemudian, kegagalan dalam mengelola perencanaan. Itu merupakan penyebab-penyebab kegagalan dari suatu proyek. Selanjutnya, studi kelayakan proyek. Di sini ada pengkajian yang bersifat menyeluruh dan membahas
segala aspek kelayakan proyek atau investasi. Di sini ada memantau peluang, kemudian melihat keperluan, kemudian pengkajian pendahuluan, yaitu kita harus melihat pasar, teknis, ekonomi, dan finansialnya. Kemudian kerangka acuan, ada formulasi gagasan, kemudian lingkup kerja, dan kemudian yang terakhir studi kelayakannya, bagaimana pasar, kita melihat pasar, teknik, jadwal dan biaya, Finex, dan AMDAL sesuai dengan PP nomor 51 tahun 199. Oke, itu saja ya. Ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai manajemen proyek. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.